Selamat siang, di sini kami akan berdiskusi mengenai isu-isu aktual terkait pembelajaran dan asesmen di sekolah. Kami yang beranggotakan Atika, Deska, Isan, Dodi, dan yang terakhir Mirwan. Isu-isu aktual terkait dengan pembelajaran dan asesmen yang umumnya banyak dilakukan oleh guru di sekolah selama ini ada beberapa, di antara lain yang pertama, pendidikan karakter. Isunya yaitu pemahaman guru tentang konsep pembelajaran karakter yang masih belum menyeluruh. Guru belum dapat memilih nilai-nilai karakter yang sesuai dengan mata pelajaran yang diampunya. Lalu, bagaimana dengan solusinya? Kami menawarkan yang pertama, guru perlu untuk memahami lebih mendalam mengenai karakter peserta didik. Yang kedua, guru saling bertukar pengalaman dengan sesama guru. Yang ketiga, guru perlu menganalisis nilai karakter yang terkandung pada mata pelajaran. Kemudian yang keempat, belajar dengan praktek langsung agar siswa mendapatkan pengalaman mandirinya, sehingga secara tidak sadar telah memasukkan nilai karakter yang akan diajarkan. Kemudian untuk isu selanjutnya yaitu berpusat pada peserta didik. Ada beberapa isu. Yang pertama, guru masih kesulitan dalam manajemen waktu. Dua, guru masih beradaptasi agar tidak menggunakan metode ceramah. Yang ketiga, merubah pemikiran guru tentang yang penting materi selesai. Lalu bagaimana dengan solusinya? Solusi yang kami tawarkan yang pertama yaitu guru perlu merancang pembelajaran yang sesuai dengan waktu yang disediakan. Guru menggunakan model dan metode pembelajaran terkini sehingga tidak menggunakan metode ceramah. Kemudian yang ketiga, guru bisa memilih materi esensial yang dapat dibelajarkan lebih mendalam. Kemudian yang keempat, mendayagunakan peserta didik dalam pembelajaran agar terjadi interaksi yang efektif antara guru dan peserta didik sehingga tercipta pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Isu yang ketiga yaitu pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru masih mengalami kesulitan dalam memahami karakteristik semua peserta didiknya. Guru kesulitan dalam menerapkan pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing peserta didik. Lalu, bagaimana dengan solusi? Yang pertama, guru dapat melakukan profiling dan asesmen diagnostik untuk mengetahui karakteristik peserta didik. Yang kedua, guru dapat merancang dan melaksanakan pembelajaran serta asesmen sesuai dengan karakteristik peserta didik. Yang ketiga, memberikan asesmen sesuai tingkat kemampuan dan karakteristik peserta didik. Lalu untuk isu yang terakhir yaitu model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Yang pertama, beberapa siswa kesulitan dalam merumuskan masalah yang disajikan. Kemudian manajemen waktu. Solusi yang bisa ditawarkan yang pertama, membiasakan pembelajaran dengan berbasis masalah. Yang kedua, guru dapat membantu dengan memberikan materi literasi yang bersesuaian dengan permasalahan yang sedang dibahas. Kemudian solusi yang ketiga yaitu dapat membagi suatu proyek atau topik masalah menjadi dua waktu. Kemudian memberikan asesmen berupa soal-soal tingkat tinggi atau harus dianalisis. Baik, untuk selanjutnya, alternatif rekomendasi agar pembelajaran dan asesmen yang dilakukan oleh guru dapat secara efektif mencapai capaian pembelajaran yang telah ditentukan. Antara lain, menganalisis CP untuk merumuskan tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran yang jelas. Guru menetapkan modul ajar yang menyesuaikan prinsip efisien, efektif, dan berorientasi pada siswa. Memilih pengalaman belajar yang akan diterima siswa. Menetapkan alokasi waktu dan menyampaikan pokok bahasan pada siswa. Menggunakan metode dan media yang sesuai dan mendukung tujuan dari pembelajaran. Implementasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian selanjutnya yaitu efektivitas pencapaian-capaian dalam pembelajaran. Yang pertama, pendidikan karakter, di mana pendidikan karakter yang diusung oleh pemerintah selama ini menjadi salah satu langkah untuk mencapai capaian pembelajaran, terutama pada ranah sikap. Apalagi kurikulum merdeka yang diterapkan saat ini mengedepankan penguatan profil pelajar Pancasila, menunjukkan upaya dalam dunia pendidikan untuk terus meningkatkan efektivitas pencapaian-capaian pembelajaran pada ranah sikap.
Kemudian yang kedua yaitu pembelajaran berpusat pada peserta didik dan berdiferensiasi. Tujuan pembelajaran yang dirumuskan oleh pendidik akan dapat dicapai jika pendidik mampu melaksanakan pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik dan kemampuan awal peserta didik. Kemudian selanjutnya, pendidik dapat menetapkan pembelajaran berdiferensiasi di mana pembelajaran mulai dari konten, model, metode, hingga tujuan pembelajaran yang ingin dicapai disesuaikan dengan kondisi peserta didik seperti gaya belajar, budaya, kebiasaan, dan kemampuan awal dari peserta didik. Jika pembelajaran berdiferensiasi sudah terbiasa ditetapkan di sekolah, maka efektivitas pencapaian pembelajaran peserta didik akan meningkat. Kemudian yang ketiga, PBL. Efektivitas pencapaian pembelajaran peserta didik akan meningkat jika dilakukan pembelajaran kontekstual berdasarkan permasalahan-permasalahan terkini sesuai dengan perkembangan zaman. Ini akan mendorong peserta didik untuk memiliki kemampuan-kemampuan yang dibutuhkan di zaman sekarang, seperti kemampuan berpikir kritis, kemampuan menyelesaikan masalah, kemampuan berkomunikasi, kemampuan berkolaborasi, dan lain sebagainya. Model pembelajaran yang dapat mendukung ini salah satunya adalah PBL, Problem Based Learning. Sekian presentasi dari kelompok kami, ada kurang lebihnya kami ucapkan terima kasih.